Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pendukung setia Timnas Indonesia. Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu. Oke teman-teman, terlepas dari final kemarin antara Timnas Indonesia U23 atau Garuda Muda dengan Vietnam, ada kabar terbaru yang datang dari tim kepelatihan Garuda Muda kita atau Timnas U23. Dalam hal ini, saat ini ada 3 nama yang menjadi berpotensi untuk menggantikan Gerald Van den Borg di Timnas U23 untuk mengarungi SEA Games 2025 yang nanti bergulir pada bulan Desember nanti. Kembali lagi Indonesia harus mengubur mimpinya untuk mengangkat trofi di rumah sendiri, dalam hal ini di Gelora Bung Karno, harus kembali kandas setelah takluk di tangan Vietnam dengan skor tipis 0-1. Gol sematawayang yang dicetak oleh Nguyen Chong Puang sebagai penentu kemenangan Timnas Vietnam di Gelora Bung Karno. Dan kemenangan ini menjadi sebuah kebanggaan buat mereka, karena sudah pasti mereka secara beruntun 3 kali, atau boleh dibilang mereka hat-trick, mengangkat trofi Piala AFF U23 dan mengubur mimpi Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan pada AFF U23 2025 ini. Namun tidak menjadi persoalan karena perjuangan Garuda Muda kita masih panjang. Karena saat ini mereka harus menghadapi 2 pertandingan penting, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 dan juga SEA Games 2025, di mana kualifikasinya akan dilaksanakan pada bulan September, sementara SEA Games nanti bergulir pada bulan Desember. Dengan demikian, maka Gerald Van den Borg secara tidak langsung telah menyampaikan bahwa PSSI memberikan mandat kepada dia dalam hal ini tidak menangani Timnas U23 pada SEA Games 2025. Namun dia dipercaya untuk menangani Timnas U23 untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2025. Karena di sana kita bergabung dengan Korea Selatan, Laos, dan juga Makau. Saya berpikir antara Laos dengan Makau, bukannya kita jumawa atau sombong, namun kita masih bisa atasi 2 negara itu. Namun Korea Selatan merupakan tim unggulan yang difavoritkan untuk menjadi juara grup, karena di dalam kualifikasi Piala Asia U23 ini hanya juara-juara grup yang akan lolos. Maka Indonesia harus bekerja keras. Namun ini tidak mudah. Korea Selatan merupakan satu tim yang diunggulkan. Kalau pada edisi sebelumnya di Piala Asia U23 kita mampu mengalahkan mereka walaupun lewat drama adu penalti, akan tetapi kita berhasil. Namun kali ini situasinya berbeda dan juga para pemain telah berbeda. Nah, 3 pelatih yang saat ini konon katanya mereka bisa menggantikan posisi Gerald Van den Borg. Yang pertama adalah Indra Safri. Nah, Indra Safri ini publik tanah air, para pendukung Timnas Indonesia sudah kenal, karena dia pernah membawa Timnas U23 mengangkat trofi pada SEA Games 2023. Maka dia cukup dikenal, dan andaikan ditanya pada pendukung Timnas Indonesia, para supporter Timnas Indonesia, pastinya banyak yang merekomendasikan Indra Safri untuk menukangi Timnas U23 menghadapi SEA Games pada bulan Desember nanti. Nah, yang kedua, Nova Arianto. Nova Arianto merupakan kepala pelatih pada Timnas U17, namun dia juga bisa diberikan kepercayaan. Karena walaupun bagaimana Nova Arianto juga telah banyak menimba ilmu dan punya pengalaman dari mantan pelatih kita, yaitu Sintayong. Satu-satunya pelatih yang cukup dicintai oleh publik tanah air, para supporter dan pendukung Timnas Indonesia, karena dia mampu membuat sejarah, bahkan dia mampu untuk meloloskan Timnas U23 maupun Timnas senior ke Piala Asia. Maka dengan demikian Nova Arianto juga punya kans untuk bisa menggantikan posisi Gerald Van den Borg di
Timnas U23 mengarungi SEA Games 2025 yang akan bergulir di bulan Desember nanti. Nah, yang ketiga adalah Alex Pastor. Nah, Alex Pastor ini merupakan salah satu asisten pelatih di timnas senior, namun dengan pengalaman di era divisi dan berbagai macam pengalaman di sepak bola Belanda, maka dia bisa berpotensi untuk bisa menggantikan Gerald Van den Borg, karena dia juga menyukai para pemain muda, dan salah satu prestasi terbaiknya dia pernah membawa Almer City promosi ke era divisi Liga Utama Belanda. Nah, dia ini juga salah satu yang bisa berpotensi untuk menggantikan Gerald Van den Borg. Nah, bagi saya secara pribadi, siapapun yang akan menggantikan Gerald Van den Borg untuk menangani timnas U23 atau Garuda Muda kita menghadapi SEA Games pada bulan Desember nanti tidak menjadi persoalan. Yang penting dia mampu untuk bisa menyesuaikan diri dan bisa melatih para punggawa Garuda Muda kita, dan dia mampu bertanggung jawab dan punya visi permainan yang bisa membangun koneksi dengan para pemain dan juga punya chemistry dengan pemain. Siapapun pelatih itu, andaikan diberikan kepercayaan, maka kita sebagai pendukung maupun supporter kita harus support, karena yang namanya pelatih, setiap pelatih pasti punya cara masing-masing. Gaya dia melatih pasti berbeda-beda, karena ilmunya berbeda, gaya dia melatih pun pasti berbeda. Siapapun dia, mari kita support dan kita dukung, karena bukan kita yang mensupport mereka, siapa lagi. Dan kalau bukan sekarang kita majukan sepak bola kita, kapan lagi? Oke teman-teman, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita. Siapapun yang akan menggantikan Gerard Van den Borg, kita tetap support. Oke? Tetap semangat. Kita Garuda.